warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, silakan membuka kamera bagi yang belum membuka kamera. Bu Nur Hidayati kemana ya? Dibuka kameranya ya, Bu. Bu Purnama juga ya. Tim saya share screen dulu ya. Sudah muncul ya? Sudah. Baik teman-teman, saya mulai pembahasan kita hari ini mengenai karakteristik perkembangan emosi anak di usia TK. Kita bahas emosi dulu, baru nanti kita akan membahas sosialnya. Nah, ciri utama reaksi emosi pada anak yang pertama adalah reaksi emosi anak itu sangat kuat ya dalam menghadapi peristiwa baik sederhana atau berat. Bagi anak semua peristiwa itu menarik dan menakjubkan. Jadi semua peristiwa buat anak-anak itu adalah memberikan arti ya. Jadi suatu hal yang sangat berarti pada anak-anak. Berikutnya, reaksi emosi itu sering muncul pada setiap peristiwa dengan cara yang diinginkan. Tiba-tiba anak ingin merajuk karena karena anak menginginkannya tanpa ada pencetusnya. Jadi reaksi emosi itu misalkan tadi ya, anak-anak tiba-tiba ingin merajuk, kemudian tanpa ada suatu hal atau tanpa ada pemicunya, anak-anak merajuk, bergelendotan di orang tuanya. Nah, berikutnya reaksi emosi anak itu mudah berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Misalkan seperti ini teman-teman. Jadi tiba-tiba anak ini menangis, tiba-tiba setelah itu nanti mereka akan diam. Nah, contohnya kalau misal anak-anak itu kalau di bahasa orang Jawa itu kelayu ya, ditinggal orang tuanya mau pergi kerja. Nah, anak kan sedih kemudian menangis. Tapi dia bisa dialihkan dengan misalkan mainan yang baru, balon atau apapun, boneka. Nah, dari yang tadinya nangis, sedih, nangis, kemudian dia bisa tertawa. Nah, itu salah satu contoh dia bisa berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Kemudian emosi itu bersifat individu, artinya meskipun pencetusnya itu sama, tetapi reaksi pada masing-masing individu bisa berbeda. Contohnya, misal rebutan ya kan, rebutan mainan ya, misalkan rebutan mainan. Yang satunya diem aja, yang satunya nangis. Nah, itu itu pencetusnya sama, yaitu rebutan mainan, tetapi reaksi yang muncul pada anak bisa berbeda. Yang satunya betul-betul nangis, yang satunya hanya diam saja. Artinya ya sudah, kalau kamu menginginkan mainan tersebut ya saya tidak masalah. Itu ada yang seperti itu. Kemudian keadaan emosi anak itu dapat dikenali melalui gejala tingkah laku yang ditampilkan. Anak itu dapat mengekspresikan emosinya melalui perilaku ataupun sikap daripada secara verbal. Jadi kalau teman-teman contoh pada saat pagi-pagi anak datang ke sekolah, mereka kalau datang dengan wajah sumringah, wajah gembira, tentu teman-teman sudah bisa menilai bahwa anak tersebut dalam kondisi yang baik atau yang di kondisi yang semangat, kondisi senang melihat anak tersebut ya. Tanpa anak berbicara pun guru sudah tahu bahwa anak ini datang ke sekolah dengan gembira. Tapi ada nanti anak datang dalam kondisi yang cemberut ya. Nah, cemberut itu guru pasti sudah bisa melihat, oh ini lagi cemberut ini. Nah,
tinggal menanyakan kenapa datang dengan cemburunya. Nah, itu kadang-kadang anak tidak perlu menceritakan perasaan hari ini sedang sedih atau perasaannya sedang gembira, tapi dari gejala tingkah laku yang dimunculkan atau yang kelihatan itu sudah bisa dipastikan bahwa anak itu kondisinya secara emosi itu apakah baik atau tidak, ya. Nah, bentuk emosi pada anak yang pertama adalah marah. Marah itu adalah reaksi terhadap satu frustasi atau sakit hati atau dia merasa terancam. Menurut Harlow, marah itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, marah secara impulsif, dan yang kedua adalah marah yang terhambat. Kalau marah secara impulsif itu marahnya secara agresif, artinya di situ ditunjukkan dengan langsung kepada orang lain, binatang atau objek lain, atau bisa dalam bentuk reaksi secara fisik, verbal, atau baik ringan atau berat. Nah, misalkan contoh-contoh anak yang impulsif itu ketika marah langsung menutup pintu dengan keras, membanting mainan yang sedang dimainkan, atau membuang mainannya. Nah, itu adalah contoh yang impulsif. Tapi kalau yang terhambat, artinya di situ dia marah tetapi dia ditahan. Jadi marah tapi dia tidak bisa memperlihatkan rasa marah tersebut, atau dia menahan rasa marah tersebut. Berikutnya, reaksi yang berikutnya adalah takut. Takut itu merupakan rasa tidak berdaya, teman-teman. Di situ wajahnya ada ekspresi wajah minta tolong, ya. Nah, biasanya orang yang rasa takut atau anak yang mengalami rasa takut itu pemicunya adalah suara yang keras, menghadapi tempat yang baru, kemudian mungkin tempat yang tinggi, kamar gelap, seorang diri, sakit, atau bahkan merasa terancam. Nah, setiap orang memiliki rasa takut yang berbeda-beda. Contoh, misalkan saya kalau disuruh pergi ke kota lain yang sama sekali saya belum pernah datangi, saya pasti memiliki rasa takut. Kenapa? Karena saya tidak menguasai daerah tersebut. Nah, itu salah satu contoh rasa takut, ya. Kemudian ada lagi, misalkan seorang anak tidak mau tidur di kamar sendirian dalam kondisi yang gelap. Nah, itu juga bagian dari rasa takut, ya. Masing-masing individu memiliki rasa ketakutan yang berbeda-beda. Reaksi emosi yang dekat dengan takut itu adalah malu, sulit atau tidak mampu melakukan sesuatu, atau memiliki rasa cemas. Berikutnya ada rasa cemburu. Nah, rasa cemburu itu muncul karena takut kehilangan, merasa tersaingi, kemudian mungkin merasa tersaingi dalam perhatian dan cinta, ya. Reaksinya berupa agresif, menggigit, menendang, memukul, atau meninju, atau menyakar. Nah, penyebab kecemburuan pada anak itu bisa berasal dari rumah, sekolah, ataupun di lingkungan yang ada. Misalkan kalau di rumah adanya sibling rivalry, jadi perseteruan atau persaingan antar kakak dan adik. Nah, itu apa yang direbutkan? Bisa mainan, bisa perhatian dari orang tua. Jadi perhatian orang tua lebih cenderung ke kakak atau ke adik, kemudian mungkin orang tua juga lebih sering membelikan mainan kepada adiknya sehingga kakaknya dapat lungsuran. Nah, itu juga bisa menjadi pemicu yang namanya kecemburuan pada anak. Di guru pun juga bisa memberikan perhatian yang lebih pada muridnya, di salah satu murid saja. Nah, itu pun akan menimbulkan rasa cemburu pada anak yang lain, ya. Atau karena saudara memiliki mainan yang lebih bagus, bisa jadi. Jadi rasa cemburu ini tidak hanya terjadi pada anak saja, tetapi pada usia dewasa teman-teman pun juga mengalami rasa cemburu. Misalkan tetangganya beli mobil baru, mungkin beli tas yang baru, yang branded. Nah, itu menjadi salah satu pemicu dari rasa cemburu. Berikutnya, pada anak juga muncul rasa ingin tahu. Artinya dia memiliki itu adalah efektif dalam proses pembelajaran, tapi itu ada juga pada anak-anak. Kemudian ada rasa iri hati juga. Iri hati itu muncul karena
anak itu merasa tidak memperoleh perhatian yang diharapkan. Jadi hampir sama dengan cemburu teman-teman, karena iri hati ya, karena merasa tidak mendapatkan perhatian, maka anak itu memiliki rasa iri, ya, iri kan, kenapa dia terus ya, atau cemburu. Jadi beda tipis ya. Kemudian senang atau gembira, yaitu di sini pasti adalah teman-teman sudah paham bahwa ini adalah emosi yang menyenangkan. Kemudian ada sedih dan kasih sayang. Karena sedih itu karena kecewa atau gagal atau tidak berhasil dalam melakukan sesuatu. Sementara kasih sayang itu adalah dasar berbagai macam perilaku emosi dan kepribadian yang sehat. Nah, ini adalah beberapa karakteristik dan ciri tingkah laku sosial pada anak. Teman-teman, ini bisa dibaca sendiri, saya lanjut aja. Nah, kita masuk pada ciri-ciri sosial. Kita mulai dari masa anak usia prasekolah. Kalau tadi kita berbicara mengenai kondisi emosi pada anak ya, sekarang kita berbicara bagaimana kondisi sosial pada anak dimulai usia prasekolah. Dengan usia prasekolah itu, anak ini usia prasekolah kan usia mau masuk TK ya, berarti bisa dikatakan anak-anak kelompok bermain, anak-anak di pra TK ya, jadi ya. Kemudian di sini anak-anak itu contohnya membentuk kontak sosial dengan orang di luar rumah. Nah, anak usia prasekolah itu memang mereka belajar untuk membentuk kontak sosial dengan orang di luar rumah. Ya, mereka belajar untuk mulai melakukan kegiatan sosialisasi. Di sini juga ada yang namanya pre-gang age, yaitu namanya geng ya, atau berkelompok. Tetapi geng pada anak usia prasekolah ini mereka belum memiliki arti atau belum memiliki organisasinya atau terorganisir. Maksudnya gini, jadi hari ini kumpulnya sama si A, terus besok kumpulnya sama si B, terus nah itu karena mereka masih pada taraf ini belajar untuk bersosialisasi. Jadi dikatakan pre-gang itu karena ya mereka mulai belajar untuk bersosialisasi, jadi belum mengikuti arti sosialisasi itu sendiri. Kemudian hubungan dengan orang dewasa dan baik guru dan orang tua. Di sini ada hubungan, berarti ketika anak melakukan sosialisasi itu ada campur tangan dari orang tua maupun guru. Dan biasanya anak-anak yang prasekolah ini mereka hubungannya dengan usia yang sebaya, yaitu sekitar usia 3-4 tahun. Mereka main bersama. Kemudian kalau anak usia sekolah itu berarti usia anak SD, mulai SD kelas 1. Mereka mulai minat terhadap yang namanya kelompok itu ya. Jadi minat terhadap kelompok itu semakin besar. Kemudian mereka juga kadang-kadang tidak ikut serta dalam aktivitas keluarga. Kemudian mulai memiliki geng atau kelompok. Kemudian di usia sekolah ini teman sebaya itu akan memberi peran dan mempengaruhi perkembangan sosial anak. Maka biasanya pengaruh yang ditimbulkan itu pada keterampilan sosialisasi itu ada yang sampai bisa membantu seorang anak itu belajar bersama, bisa bertingkah laku supaya dapat diterima di lingkungan masyarakat. Kemudian membantu anak mengembangkan nilai sosial di luar nilai orang. Kemudian membantu mengembangkan kepribadian yang mandiri dengan mendapatkan kepuasan secara emosional dari rasa berkawan. Jadi anak-anak usia prasekolah ini pun nanti mereka akan mulai ada peminatan terhadap teman mereka, karena mereka di sini mulai bersosialisasi. Artinya ketika mereka memiliki geng atau kelompok, mereka merasa nyaman berada di geng tersebut, karena geng tersebut bisa membawa efek positif bagi si anak tersebut. Berikutnya, kalau menurut Snowman dalam Padmonodewo, bahwa karakteristik perilaku sosial anak usia prasekolah ya, balik di prasekolah, kalau yang ini usia sekolah, kalau ini prasekolah.
tapi menurut Padmono Dewo, anak-anak prasekolah ini biasanya hanya 1 atau 2 sahabat, tapi cepat ganti ya. Mereka cepat menyesuaikan diri secara sosial. Jadi ganti-ganti cepat, hari ini si A dengan besok si B, dengan besoknya lagi si C, nanti balik lagi ke urutan mungkin si A atau mungkin si C lagi, seperti cepat ya anak-anak prasekolah, karena mereka habis main ya mereka tidak merasa ada sesuatu yang harus misalkan ada perasaan yang tidak enak atau perasaan yang tidak baik gitu, tidak. Kemudian kelompok bermainnya cenderung kelompok kecil, memang betul karena memang usianya masih sebaya, jadi kelompoknya cenderung kecil, tidak terorganisir dengan baku, jadi bisa pergi dan datang kapan saja sesuka hati. Kemudian anak usia ini mereka lebih senang memperhatikan orang yang dewasa, artinya mereka lebih senang memperhatikan orang yang dewasa, bagaimana mereka belajar untuk bisa diterima di lingkungan masyarakatnya. Kemudian pola bermain anak prasekolah itu bervariasi, karena fungsi anak-anak prasekolah itu adalah fungsi bermain itu untuk kelas sosial atau menstimulasi perkembangan sosial anak dan mulai yang namanya mengetahui tentang gender. Nah, kemudian pada anak usia di sini di prasekolah juga terdapat perselisihan yang terjadi tapi cepat berbaikan. Jadi anak-anak usia ini jangan sampai membuat baper orang tua ya. Anaknya memang bertengkar, anaknya rebutan, tapi ingat mereka itu cepat sekali berbaikan. Jadi orang tua tidak perlu sampai baper kalau anak-anak sedang bermain sampai rebutan, sampai nangis atau mungkin bertengkar ya namanya. Jangan sampai orang tua baper, karena sebentar juga anaknya juga sudah baikan. Kemudian pada saat anak TK, kesadaran mengenai peran jenis itu juga mulai berkembang karena mungkin stimulasi, kemudian lingkungan yang lebih luas ya dari anak itu, tidak hanya di keluarga tetapi lingkungan lebih luas itu anak-anak akan ketemu dengan anak-anak dari berbagai latar belakang, sehingga mereka pun belajar mengenai latar belakang orang lain. Nah, di sini peran jenis kelamin pun juga atau gender mulai berlaku. Misalkan yang perempuan memakai rok, yang laki-laki memakai celana panjang, kemudian mungkin kamar mandi juga dibedakan, atau mungkin soft ketika sholat itu juga, atau mungkin posisi duduk. Nah, itu salah satu contoh peran jenis kelamin. Kemudian kalau situasi pada anak-anak usia perilaku dalam situasi sosial pada masa awal anak-anak. Jadi di sini ada yang namanya kerjasama. Biasanya mereka kerjasama itu untuk bermain dan belajar. Ada juga persaingan juga, tapi di sini persaingan itu bisa mengakibatkan perilaku buruk atau baik. Kemudian ada yang namanya kemurahan hati, di mana perilaku kesediaan untuk berbagi dengan orang lain. Kemudian ada hasrat penerimaan sosial. Di sini hasrat penerimaan sosial itu hasrat kuat mempengaruhi penyesuaian sosial yang baik. Ada simpati juga dan ada empati. Saya ulangi lagi, untuk hasrat penerimaan sosial itu di sini ada sesuatu hal di mana itu anak mulai bisa menempatkan diri supaya bisa diterima oleh orang lain dan juga mulai belajar untuk menerima orang lain. Jadi ini yang namanya hasrat penerimaan sosial. Nah, juga ada meniru. Meniru itu bagaimana sih orang kok bisa diterima di lingkungannya, bagaimana mereka berperilaku. Kemudian ada juga perilaku kelekatan. Kelekatan itu muncul sejak bayi, jadi adanya attachment atau rasa cinta yang diberikan orang tua. Jadi itu kelekatan itu, dengan adanya kelekatan cinta itu, maka itu menjadi modal anak-anak bisa membina hubungan yang baik dengan orang lain. Kemudian ada sikap ramah, yaitu melakukan sesuatu yang bersama dengan orang lain, membantu teman, seperti itu.
Setelah itu juga ada ketergantungan di mana ada kebutuhan untuk bisa memberi bantuan, perhatian, dan nah, tahapan penerimaan sosial ini bisa dimulai sejak anak usia SD. Ya, dari SD itu mungkin dimulainya sejak kelas 2 karena kalau kelas 1 itu masih terbawa atau bisa menjadi proses perpindahan dari anak usia TK menjadi anak usia SD. Itu di kelas 1 itu menjadi jembatan untuk memasuki seperti itu atau tahapannya. Jadi bisa dimulai dari kelas 2 yaitu reward course stage, di mana di sini ada harapan yang sama anak-anak kelas 2, kelas 3 ya. Kemudian mereka memiliki aktivitas sama, juga berdekatan. Kalau normative stage biasanya ditandai dimilikinya nilai yang sama, sikap terhadap aturan, sanksi yang diberikan juga bisa muncul. Kemudian ini biasanya usia 4-5 SD. Kemudian ada empathy stage di mana adanya pengertian, pembagian minat, self disclosure, kedekatan yang mulai mendalam yaitu di usia kelas 6 SD. Baik teman-teman, saya kira penjelasan saya cukup. Ada yang mau didiskusikan, dipersilahkan. Sebentar, kembali. Saya salah mencet sesuatu nih. Baik, di sini yang resen ada Bu Nabila, silakan. Terima kasih waktunya Bunda. Bunda, di kelas saya kan ada anak yang kalau emosi itu meledak-meledak sampai mungkin main tangan sama temannya, bicara yang kotor, sama kadang meludah Bunda, meludah ke teman-temannya, ke ustadzahnya pun kadang juga meludah. Itu gimana ya Bunda stimulasinya biar emosinya itu bisa mereda, tidak meledak-meledak begitu? Terima kasih Bunda. Kenapa meledak-ledak? Biasanya itu rebutan mainan sama temannya. Kalau enggak temannya diajak mainan tapi enggak mau, dipaksa gitu. Nah, berarti di sini kalau seperti itu bisa ketika mau anak bermain itu atau di kegiatan inti bisa menjadi salah satu alat untuk teman-teman atau anak-anak itu belajar menentukan teman bermainnya. Nah, ketika misalkan contoh di saat anak mau masuk pada kegiatan bermain atau kegiatan inti, membuat kesepakatan atau anak diberi kesempatan untuk memilih siapa yang akan partner dalam bermain. Nah, itu adalah salah satu cara atau salah satu yang bisa digunakan guru untuk bisa membantu anak menentukan siapa yang akan diajak bermain. Nah, misalkan contoh seperti ini. Baik teman-teman, sebelum kita masuk pada kegiatan inti atau kegiatan bermain, Bu Guru mau membuat kesepakatan dengan teman-teman atau perjanjian. Yang pertama bisa dikatakan bermain bersama, kemudian tidak berebut. Nah, oke, setelah itu untuk bisa masuk ke kegiatan yang sudah ada, teman-teman boleh bermain, boleh memilih teman nih untuk mengerjakan di masing-masing kegiatan main. Nah, silakan. Nah, itu seperti itu Bu Nabila untuk menentukan, membantu anak untuk bisa memilih partnernya. Nah, kalau misal ditentukan, terkadang anak akan kesulitan mencari teman, sehingga ketika anak itu diajak bermain tidak ada yang mau, nah itu nanti dia merasa tidak diterima oleh lingkungannya, nah sehingga dia tambah merasa tidak percaya diri atau marah, kenapa teman-temanku tidak menerima aku. Padahal di sini anak-anak usia TK itu adalah tahapan anak belajar untuk bersosialisasi, bagaimana dia bisa diterima oleh lingkungannya pun juga bisa menerima dia. Seperti itu Bu Nabila, jadi bisa dimulai dari kelas. Bunda, gini Bunda, kan anaknya itu emang sama teman-temannya nggak mau karena dia itu jahil gitu Bunda.
Jadi teman-teman teman-temannya mau atau dia yang anaknya yang nggak mau? Teman-temannya yang nggak mau karena dia itu jayus. Itu Bunda. Gimana ya Bunda? Kadang teman-temannya nyuruh teman-temannya yang lain jangan mainan sama itu gitu. Ya memang kalau anak-anak yang yang memiliki rasa ingin tahu itu sampai dia terlalu iseng ya. Nah, itu bisa dibuat kesepakatan tadi ditambahkan, tidak iseng sama temannya gitu. Nanti kalau boleh dibuat kesepakatan sampai hukumannya apa boleh, kan itu kesepakatan sama muridnya. Jadi kalau misalkan memang muridnya nanti iseng betulan dan itu sangat mengganggu temannya, ya hukuman itu bisa diberlakukan karena hukuman itu bisa menjadi satu alat pendidikan juga Bu Nabila. Nah, tapi hukumannya harus disepakati, hukumannya berupa apa, jangan sampai memberikan hukuman itu tanpa ada nilai edukasinya. Gitu. Oke Bunda, terima kasih. Ya, baik Bu Purnama. Ya Bun, ini saya mungkin mau curhat. Saya punya murid itu kalau dari segi usia sudah masuk ke TKA Bun, cuma dari segi emosi atau bermainnya dia itu belum bisa ngomong anaknya, cuma jahil. Nah di saat dia menjahili temannya, dijahilin balik, dia ngomong gini, itu ganggu aku, ngomongnya gitu. Padahal saya sendiri sudah lihat, saya bilang, enggak, misalnya si namanya Baka, Mas Baka yang ganggu Mas Hilmi. Enggak, aku enggak ganggu, ngomong gitu Bun. Jadi anaknya itu mencari pembelaan. Jadi aku tuh enggak salah, padahal saya sendiri yang melihat secara langsung dia yang memulai, tapi dia tidak mau mengaku gitu Bun. Kalau saya enggak membela dia reaksinya tuh langsung nangis. Nangis gitu, kenapa? Aku enggak salah gitu. Jadi saya bilang balik, kalau enggak salah harusnya kan enggak mulai mengganggu, tapi Mas Baka mulai mengganggu Mas Hilmi dulu. Jadi temennya itu reaksi seumuran, cuma sama-sama mereka itu saling usil gitu loh Bun. Jadi kalau satu usil, yang diusilin itu bales. Yang satu ini si Mas Baka ini tidak mau dituduh gitu, walaupun dia yang memulai, tetap dia mengatakan yang jahil itu temanku bukan aku gitu loh. Itu gimana Jebun? Setiap kali kita mau saya bicara begitu, reaksinya tuh nangis gitu. Jadi anaknya tuh mulai perlahan-perlahan saya bilang itu, Mas Baka kalau salah minta maaf ya. Kalau salah minta maaf, tapi karena temannya yang sering dijahilin sama dia, yang temannya malah minta maaf, dia tetap nggak mau minta maaf karena merasa itu ada yang belain Milo, ustaznya belain. Karena dari kita itu tidak pernah membela sama sekali itu, ya itu pun reaksinya kalau disalahin itu nangis gitu. Ibu pernah nggak menyampaikan apa yang Ibu lihat pertama kali ke anak itu? Pernah. Nah, apa reaksinya? Saya bilang, ya nangis. Dan kalau nangis dia bilang, enggak, bukan aku, gitu dia bilang. Saya bilang, Ustazah lihat kok Mas Baka dulu kok yang cubitin temennya. Enggak, jadi anaknya itu tipenya itu tidak mau disalahkan. Iya, tapi itu tidak boleh seterusnya karena dia akan paying victim terus untuk sampai dewasa nanti. Nah itu kan bahaya Bu, model-model seperti itu ya, nanti dia akan selalu mencari korban yang menjadikan karena perilaku dia jadi dia mencari korban untuk perilakunya dia gitu kan, seperti itu Bu. Jadi saya kira memang dipahamkan, ayo jujur tadi sebelum ini Mas Baka ngapain, ayo melakukan apa kepada ini. Gitu. Jadi sesekali memang harus kayak di itu ya Bu. Memang meskipun nangis ya biarkan saja, tapi supaya dia paham bahwa yang dilakukan itu tidak bisa Bu, tidak boleh dilakukan seterusnya karena itu akan menjadi satu kebiasaan dia nantinya. Meskipun anak itu nangis, tapi sampaikan bahwa itu tidak boleh.
mencari apa ya, kalau bahasa kita kan mencari kambing hitam ya, seperti itu Bu, atau playing victim, itu tidak boleh seperti itu. Jadi itu akan menjadi kebiasaan pada anak-anak. Jadi kalaupun memang efeknya nangis, ya memang namanya pendidikan itu seperti itu. Jadi apalagi sejak dini ya, untuk supaya mereka memiliki mental yang baik, memiliki karakter yang baik, kan memang seperti kerang atau mutiara yang dia disakiti dulu untuk menghasilkan mutiara ya. Jadi memang namanya pendidikan terkadang memang tidak nyaman untuk anak-anak, tapi itu membentuk anak-anak. Jadi bahwa yang dilakukan itu tidak boleh dilakukan lagi, mengganggu teman itu tidak boleh, karena ya itu tadi sih gambaran saya adalah meskipun anak itu nangis tetap harus seperti itu Bu Purnama Bu ya. Ya memang dia harus tahu gitu aja ya, itu tidak boleh dilakukan, yang dilakukan dia itu salah, itu memang anak itu harus tahu. Saya kira seperti itu Bu, karena tidak menjadi kebiasaan. Tapi kita lakukan dengan cara yang halus tentunya, bukan cara yang kasar ya. Jadi anak itu tidak tambah merasa bahwa kok di sekolah aku diginiin ya, jadi tidak seperti itu. Jadi tetap kasih tahu ke anaknya dengan baik-baik, saya kira itu ya Bu namanya. Ya Bun, biasanya juga gitu. Kalau dia sudah nangis, dia menjauh dari saya. Terus saya diamkan dulu sebentar, terus saya panggil dengan sini, tak peluk sini, gitu. Dengan rayuannya begitu, sini sama Ustazah dipeluk dan peluk, dia kembali. Cuma ya mungkin karena dari antara teman-temannya tuh dia yang paling kecil, dan dia tuh mungkin juga bisa mencontoh yang si Hilmi ini suka menjahili, jadi aku harus mulai juga. Jadi awalnya tuh tidak pernah begitu anaknya, tapi kesini-sini tuh kok jadi mulai menjahili yang temannya yang aktif ini. Saya bilang, wah jadi contoh ini. Nah, yang aktif ini malah jadi diem, yang diem jadi aktif. Jadi udah kebalikan ini Bun. Nah, dan kalau sudah mulai berantemnya itu, yang asalnya diem itu jadi kalau udah berantem tuh temennya dikejar sampai sama dia sampai dapat. Kalau sudah dapat baru dia berhenti. Selama dia nggak dapat itu dia kayak yang greget gitu loh. Ya gemes, harus ini orang harus dapat, gimana cara dapatnya gimana. Akhirnya dia ngelapor ke ustazahnya minta ditangkepin temennya. Tapi sama kita ya nggak boleh. Kalau namanya kan ibaratnya kalau guru yang nangkep temennya biar dia bisa mengeluapkan emosi, kan sama aja gurunya membantu untuk dia balas dendam atau gimana gitu. Jadi sama saya nggak boleh kayak gitu ya. Nah, jadi sekarang saya ajarkan tetap Mas Baka kalau salah Ustazah bilang salah. Ustazah nggak mau belain Mas Baka lagi. Nah, dari situ mulai gitu. Cuma ya keusilannya kok jadi yang awalnya temennya ketika temennya diem dicolek dikit, kalau nggak bereaksi dicubit apa dia gitu. Iya Bu, nggak apa-apa Bu, tapi memang harus itu ya, memang namanya pendidikan seperti itu. Baik teman-teman, saya kira sudah kurang 15 menit lagi. Teman-teman yang raise hand disimpan untuk minggu depan ya, jadi masih ada sesi minggu depan untuk kita bisa diskusi. Kemudian saya kira Bu Heni, ini mau saya tutup kok Bu Heni, karena kurang 15 menit lagi teman-teman mulai bergeser untuk kelas berikutnya. Saya kira dari saya terima kasih teman-teman untuk kehadiran dan partisipasinya pada siang hari ini. Selamat siang, selamat sore, siang menjelang sore ya sekarang ya saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih boleh live meeting ya. Ya sudah.